Baik, selamat datang di channel Edu Teknologi, yang mana di channel Edu Teknologi merupakan channel untuk membagikan tips dan trik terkait penggunaan Word, Excel, PowerPoint, ataupun yang lainnya. Nah, di bagian ini saya akan membagikan tips dan trik ataupun langkah-langkah untuk mengubah atau mengkonversikan suatu nilai yang kita dapatkan dari siswa ataupun mahasiswa, itu kita ubah menjadi suatu huruf. Seperti yang kita kenal seperti Amin, A+, A, B, hingga D, hingga F gitu ya. Nah, ini sebenarnya penilaian angka menjadi huruf ini seringkali kita jumpa atau kita ketemukan di sekolah-sekolah ataupun di banyak perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini mungkin sangat berpengaruh atau sangat penting bagi kita sebagai guru ataupun para dosen gitu ya. Kita mungkin saja langsung masuk ke dalam Microsoft Excel-nya. Nah, di bagian ini saya sudah mempunyai suatu data gitu ya. Di sini saya akan membuat sebuah video. Video ini akan ada dua chapter begitu ya. Chapter yang pertama yaitu adalah menggunakan event, sedangkan chapter yang kedua adalah menggunakan VLOOKUP. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan event, sedangkan untuk video berikutnya saya akan menggunakan VLOOKUP gitu ya. Nah, untuk yang di sini saya sudah mempunyai sebuah data mahasiswa ataupun siswa di sini ya. Nah, di sini dapat terlihat saya sudah mempunyai 18 mahasiswa. Sebagai contoh gitu ya, 18 mahasiswa, ada ada nilainya, yaitu adalah presentasi, UH1, UH2, UTS, dan juga UAS. Di sini kita akan menghitung nilai akhir, dan nilai akhir ini kita akan konversikan menjadi sebuah predikat gitu ya. Predikatnya akan menjadi A+, A, B+, B, C, D, hingga F gitu ya. Nah, di bagian ini kita akan mengisi nilai presentasi ini menjadi angka dulu ya. Nah, di bagian ini saya akan mengisi angkanya random, bebas gitu ya, dengan menggunakan atau bantuan Excel gitu ya, dengan cara kita menuliskan sama dengan rand. Nah, kita pilih di run between. Setelah itu kita mengklik atau menekan tombol tab di keyboard kita. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Akan kita disuruh untuk mengisikan bottom dan top. Apabila teman-teman ataupun dosen ataupun guru yang telah mengisi bagian presentasi UH1, UH2, UTS, ataupun UAS, maka eh, kalian boleh saja untuk men-skip video ini hingga kita masuk ke bagian predikatnya saja. Nah, di bagian ini, misal bagian presentasi UH1, UH2, UTS, dan UAS ini masih dalam keadaan kosong. Nah, di bagian ini saya akan isi saja, misal run between-nya adalah kita isi random gitu ya, dari nilai 20 hingga topnya adalah 100 gitu ya. Nah, di bagian ini kita oke. Setelah itu nilai 99 ini kita tarik ke bawah untuk membuat angka random gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa mengklik sekali lagi, lalu kita mengklik bagian copy. Nah, di bagian copy ini kita bikin atau kita mengklik lagi di bagian paste spesial gitu ya. Nah, di bagian ini kita pilih di bagian values gitu ya. Nah, di bagian values ini berfungsi agar nilai yang kita sudah buat ini tidak diacak-acak lagi atau di random kembali setelah kita uh, membuat nilai-nilai berikut-berikutnya atau setelah ini gitu. Nah, setelah itu kita bisa mengklik OK agar tidak bisa diacak-acak lagi. Setelah itu kita mengklik save dengan cara mengklik Ctrl plus S di keyboard. Oke, ini tidak bisa kita ubah-ubah lagi begitu ya. Setelah itu kita UH1 sama seperti sebelumnya, yaitu adalah sama dengan run. Nah, yang run between ini ya. Lalu kita bisa mengklik atau menekan tab di keyboard, lalu kita pilih rentangnya adalah dari 20 hingga 100 begitu ya. Kita tutup kurung, lalu kita tarik ini sampai ke bawah. Setelah itu kita akan mengunci ini agar tidak bisa diubah lagi ya. Di sini apabila kita menekan sekali dan kita mengklik enter, maka ini akan diubah lagi begitu ya, atau diacak lagi begitu. Oleh karena itu, kita bisa untuk membuat ini menjadi tidak bisa di random lagi dengan cara mengklik sekali, lalu kita memilih di bagian copy.
Lalu kita pilih ke paste spesial, lalu kita ubah jadi value sekali lagi. Nah, bagian ini kita klik OK. Oke, di sini kita mengklik save lagi. Oke, di sini sudah kita tidak bisa diubah lagi gitu ya. Kita ubah lagi, ubah 2. Kita akan mengisi. Oke, nilai random terlebih dahulu kita copy, lalu kita ubah jadi values, jadi kita OK. Kita save kembali, lalu kita isi lagi. Di sini adalah sama dengan trend between 20 nilainya sampai nilainya 100. Oke, kalau kita OK, setelah itu kita copy, lalu kita paste spesial gitu ya, lalu kita pilih value, lalu OK. Dan di sini kita pilih di bagian UAS sama dengan run between ini nilainya sama seperti sebelumnya, yaitu adalah 20 hingga 100. Oke, di sini misalkan nilainya segini, lalu kita tarik sampai ke bawah, lalu kita kunci, kita ubah jadi values dan kita klik OK. Oke, di sini nilai sudah menjadi sempurna gitu ya. Setelah itu kita akan menghitung bagian nilai akhir dengan cara kita melihat di bagian bawah ini ya, dengan cara melihat kriteria nilai, yaitu adalah presentasi sebanyak 30%, UH1 sebanyak 10%, UH2 sebanyak 10%, dan UTS sebanyak 20%, serta UAS sebanyak 30%. Nah, di bagian ini kita akan menulis saja di bagian nilai akhir ini adalah sama dengan presentasi di F7 begitu ya, kita kalikan dengan 30%. Kita klik sini, setelah itu kita kunci atau kita papatkan gitu ya dengan cara mengklik F4. Nah, di bagian F4 ini sebenarnya agar apabila saat kita pilih di bagian aditya ini, maka tabel ini tidak akan terpengaruh gitu ya, maka bagian kriteria nilai ini tidak akan turun-turun terus gitu ya, mengikuti nilai-nilai yang ada di bawah sini gitu. Oleh karena itu kita haruslah mengunci tabel yang ada di bawah sini, yaitu adalah di E30 ini ya. Setelah itu kita mengklik tambah, misalkan UH1 sebanyak 10% kriteria nilainya, lalu kita kunci juga dengan F4. Setelah itu kita tambah lagi. Oke, di sini adalah UH1, lalu kita kalikan dengan UH1 ya, yang ini di G7, lalu kita tambahkan dengan UH2, lalu kita kalikan dengan UH kedua, yaitu adalah bagian kriteria nilainya begitu. Nah, bagian ini kita kunci dengan F4, lalu kita tambahkan lagi dengan nilai UTS. UTS kita kalikan dengan 20% gitu. Nah, bagian 20% ini kita juga kuncikan, lalu kita tambah lagi dengan nilai UAS gitu. Nah, bagian nilai UAS ini kita klik, lalu kita kalikan dengan 30%. Oke, setelah itu kita mengklik F4 agar tidak goyang ya bagian sini. Oke, lalu kita tutup kurung. Oh, maaf, tidak usah pakai tutup kurung. Setelah itu kita klik enter. Oke, setelah itu kita dapatkan nilai akhirnya 86,4, lalu kita tarik ke arah bawah. Oke, lalu kita menghasilkan nilai seperti ini begitu ya. Nah, bagian ini apabila kita mengarah atau mengutip di bagian nomor 1 ini, yaitu di bagian Abraham, kita akan mendapatkan apabila 86, maka seharusnya predikat di sini adalah sebagai A gitu ya, predikatnya.
Lalu untuk yang Aditya ini 60 itu akan jatuh di bagian C gitu ya. Nah, mungkin kita akan ribet gitu ya atau susah apabila kita melihat satu persatu ke arah nilai berdasarkan huruf ini gitu ya, satu persatu lihat atau dicocok-cocokkan, dan itu mungkin akan menghabiskan banyak waktu begitu. Oleh karena itu kita akan menggunakan formula yang namanya if and begitu ya. Nah, mungkin saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, di bagian ini kita akan menggunakan rumus if and dengan cara kita masukkan formula seperti biasa. Kita awali dengan uh, simbol sama dengan gitu ya. Sama dengan kita gunakan if, lalu kita bikin tanda kurung. Nah, di bagian tanda kurung ini kita masukkan formula n juga ya gitu ya, dikarenakan di sini kita dapat lihat bahwa kita membutuhkan tentang waktu tentang nilai gitu ya, antara 0 sampai 40, 41 hingga 50. Nah, ini kan kita membutuhkan n atau uh, nilai atas hingga nilai bawah gitu ya. Oleh karena itu kita membutuhkan formula n. Lalu kita kurung buka. Nah, di kurung buka ini kita membutuhkan logical 1 2 3 hingga seterusnya. Nah, di bagian logical yang pertama kita misalkan ambil yang di bagian nilai akhir gitu ya, dikarenakan kita patokannya adalah nilai akhir ini ingin dijadikan predikat ini gitu ya. Nah, K7 apabila lebih besar atau sama dengan dari 91 ini ya, kita akan mengikuti dari rentang nilai yang di sini. Apabila K7 lebih besar atau sama dengan dari 91 dan K7 ini lebih kecil atau sama dengan dari 100, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita titik koma. Di sini akan kita mengisikan di bagian value if true gitu ya, yang mana apabila nilai tersebut di antara 91 hingga nilai 100, maka dia akan masuk ke bagian if true ini ya. Nah, di bagian ini kita masukkan nilai A plus gitu ya. Nah, di sini kita jangan lupa untuk menggunakan kutip 2 gitu ya apabila kita ingin memasukkan sebuah string atau huruf ke dalam formula yang akan kita gunakan ini. Kita gunakan kutip 2 A plus gitu ya. A plus lalu kita kutip lagi. Setelah itu kita titik koma gitu ya. Nah, di bagian ini kita akan mengisi di bagian value is false. Nah, di bagian value is false ini kita akan mengisi di bagian if and lagi begitu. Nah, di bagian if and ini kita akan mengisi if and yang nomor kedua ini. Oke, bagian ini if and 81 hingga 90 begitu ya. Oleh karena itu kita akan menulis apabila K7 lebih besar atau sama dengan dari 81 serta K7 lebih kecil dari 91, kita pakai tutup kurung, lalu kita pakai titik koma untuk menandakan apabila itu benar begitu ya. Kita pakai seperti sebelumnya, yaitu adalah kutip 2. Nah, di bagian ini kita isi di bagian nilai A gitu ya. A. Kemudian kita tutup kutip 2 lagi. Nah, setelah itu, nah ini kita mengikuti lagi seperti sebelum-sebelumnya begitu. Nah, di bagian ini kita akan titik koma lagi. Nah, terus ini akan mengisikan di bagian value is false gitu ya. Nah, bagian if false ini
kita akan mengisikan bagian yang ketiga seterusnya begitu ya. Namun sebelum itu, apabila kita baca lagi bagian rumus ini, maka kita akan bisa baca sebagai berikut. Jika nilai K7 lebih besar atau sama dengan dari 91 dan K7 kurang dari atau sama dengan dari 100, maka akan mendapatkan nilai atau predikat A+. Namun, jika tidak, jika K7 lebih besar atau sama dengan dari 81 dan K7 lebih kecil dari 91, maka akan mendapatkan predikat A. Demikian seterusnya begitu ya. Nah, bagian ini saya akan meneruskan kembali if. Nah, bagian if yang berikutnya lagi sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan n gitu ya. If n, lalu di bagian n ini kita akan masukkan logical lagi sama seperti sebelumnya, K7 begitu ya, sebagai patokannya. K7 lebih besar atau sama dengan dari 71. Oke. Dan hingga K7 lebih kecil dari 81. Nah, ini kita gunakan 81 dikarenakan 81 itu ada di nilai A gitu ya. Nilai yang paling terkecil A gitu ya. Oleh karena itu kita K7 kurang dari 81 begitu. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Nah, apabila di bagian yang ini benar, maka akan menghasilkan predikat apa gitu. Nah, bagian predikat ini kita isikan di bagian predikat ini kita isikan B plus begitu ya, B plus. Nah, di bagian predikat B plus ini, setelah itu kita bisa lanjut kembali ke bagian selanjutnya begitu. Nah, bagian selanjutnya lagi, nilai selanjutnya adalah nilai predikat B begitu ya. Nah, di bagian predikat ini kita gunakan if n lagi, if di dalam kurung n, di dalam kurung lagi kita gunakan logical 1, logical 2 hingga seterusnya begitu. If n K7 lebih besar atau sama dengan dari 61 begini ya, 61 dan K7 lebih kecil dari 71, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung lagi, maka apabila nilai yang if yang berikutnya ini benar, maka akan menghasilkan, kita pakai kutip dua lagi, lalu di sini kita akan isikan predikat B begitu ya. Setelah itu, nah di bagian ini kita akan baca lagi sekali lagi, maka seperti sebelumnya begitu ya. Apabila tidak masuk ini, maka akan masuk ke bagian if yang kedua. Jika tidak if yang kedua, maka akan masuk yang if yang ketiga. Jika tidak, maka akan masuk ke if yang keempat. Jika tidak, akan masuk yang kelima hingga yang seterusnya begitu ya. Mungkin kita akan lanjutkan kembali. Nah, di bagian if ini, jika yang pertama ini salah, maka akan kita masukkan ke bagian value if false gitu ya. Nah, di bagian ini kita akan gunakan lagi if n gitu ya. If di dalam kurung n. Nah, if n lagi. Nah, di bagian if n ini kita akan masukkan di bagian logical 1 dan juga logical kedua. Nah, bagian logical ini kita patokannya lagi sebagai nilai akhir, yaitu adalah K7. Nah, K7 ini jika lebih besar atau sama dengan dari 51, setelah itu kita akan masukkan predikat C begitu ya, 51. Serta atau dan begitu ya, K7 kurang dari 61 dikarenakan patokannya adalah
nilai B begitu ya, yang paling kecil adalah 61, 61 tutup kurung, maka predikat yang akan didapatkan adalah predikat C begitu ya. Nah, di bagian ini kita masukkan predikat C. Setelah itu kita masukkan lagi predikat yang berikutnya adalah predikat yang D begitu ya. Oke, setelah itu value is true begitu ya. Oke, kita di sini menggunakan titik koma, jangan lupa. Setelah itu kita gunakan titik koma lagi apabila value is false gitu ya. Nah, di bagian value is false ini kita butuh lagi if n. Kemudian kita masukkan logicalnya lagi begitu ya. Nah, begitu ini if n K7 lebih besar atau sama dengan dari 41 dan K7 kurang dari 51, maka nilai yang akan didapatkan adalah, nah di sini kita jangan lupa untuk memasukkan titik koma terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan value-nya jika benar gitu ya. Nah, di bagian ini kita masukkan predikat yaitu adalah D begitu ya. D. Setelah itu kita kutip lagi. Lalu jika salah, maka kita masukkan value is false gitu ya. Nah, di bagian value is false ini kita masukkan if n lagi. If n dan kurung lagi. Logicalnya adalah yang ini K7 apabila lebih besar atau sama dengan 0 hingga K7 kurang dari 41 tutup kurung, maka predikat yang akan didapatkan, oke, ini menggunakan titik koma, setelah itu kutip, maka predikat yang akan didapatkan adalah F gitu ya. Nah, setelah itu seperti ini ya. Lalu setelah itu kita bisa menutup kurung lagi untuk mengakhiri bagian if n ini gitu. Nah, bagian ini kita bisa mengklik enter. Oke, di bagian ini saya lupa untuk memasukkan titik koma di sini. Oke, setelah itu kita mungkin bisa mengklik enter. Oke, di sini sebagai berikut kita dapat mendapatkan predikat untuk Abraham adalah predikatnya adalah A gitu ya. Di sini kita bisa menariknya ke arah bawah. Oke, di sini kita dapat mendapatkan predikat untuk 18 siswa yang telah mengikuti presentasi UH1, UH2, UTS, dan juga UAS di sini. Kita mungkin akan cek satu persatu. Untuk Abraham, 86 ini A apakah benar? Oke, sesuai gitu ya, masuk ke bagian yang A. Lalu untuk yang 60,3 apakah masuk C begitu? Oke, ini masuk ya, masih 60. Dan yang untuk koma 3 ini sebenarnya masuk ke bagian C, karena kan ini mulainya di angka 61 begitu. Oleh karena itu, ini otomatis masuk ke bagian yang C begitu. Lalu untuk yang berikutnya, untuk yang Alisa adalah 73,8. Di sini kita dapat lihat masuknya ke B+. Nah, ini udah betul ya, 71 hingga 80 masuknya B+ begitu. Untuk yang berikutnya mungkin acak aja. Kita masuk yang delta yang ini. Apabila 44 masuknya delta, apakah benar? Oke, ini betul ya, 41 hingga 50. Oke, mungkin sekian dari saya terkait penggunaan rumus if n untuk mengkonversi atau cara melakukan konversi rentang nilai menjadi huruf secara mudah dan simpel. Mungkin ini cukup ribet begitu ya, atau cukup
panjang rumusnya yang kita gunakan, dan kita jangan sampai salah dalam menggunakan rumus, seperti kelupaan dalam menggunakan titik koma ataupun eh, kurung yang kita gunakan itu kurang begitu ya. Oleh karena itu kita harus teliti dalam menggunakan rumus ini. Oleh karena itu saya akan menggunakan eh, rumus yang kedua, yaitu adalah VLOOKUP, yang akan saya bahas di video berikutnya begitu. Oleh karena itu VLOOKUP ini menurut saya lebih singkat dan lebih padat begitu ya, dan lebih mudah digunakan oleh kita semua. Oleh oleh karena itu saya menghimbau untuk kalian semua untuk menonton video saya berikutnya, dan jangan lupa untuk melakukan subscribe channel ini agar channel ini tetap untuk lebih maju lagi dan dapat memberikan informasi terkait penggunaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint di kedepannya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.